Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat dan penuh bahagia. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang sikoh mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak, dan yang mana kita tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita jalani ini bukan sekedar bulan yang menahan lapar dan dahaga saja, tetapi sejatinya adalah bulan perbaikan diri. Allah memberikan Ramadan ini agar kita berhenti sejenak dalam kesibukan dunia, lalu bertanya kepada diri kita, sudah sejauh manakah kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwasannya tujuan puasa adalah takwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagai contoh, salat adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan, dan zina adalah larangan Allah yang wajib kita tinggalkan, yang kita jauhi dan kita tinggalkan, yang kita hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu, inti dari takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan takwa tidak hanya lahir dari menahan lapar, tetapi dari perubahan sikap kita, perubahan akhlak kita, dan perilaku keseharian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita disiplin waktu. Bangun lebih awal untuk sahur. Mengerjakan sholat pada waktunya dan menyegerakan berbuka puasa.
Ramadan juga melatih kita untuk selalu bersabar. Bukan hanya sabar dari lapar dan haus saja, tetapi sabar dari menahan emosi, sabar dalam menahan amarah, dan sabar dalam hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in imru'un syatamahu au qatalahu falyakul inni shaim." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan berkelahi. Jika ada seorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang berpuasa tetapi mudah marah, masih gemar berkata kasar, masih suka menyakiti orang lain dengan lisannya atau perbuatannya, maka berarti dia belum bisa mengambil pelajaran penuh dari puasanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga menjadi bulan pembersihan hati. Di bulan ini kita diajak untuk mengikis rasa dengki, mengikis rasa iri, rasa sombong, dan rasa dendam. Sebab hati yang kotor akan menghalangi cahaya hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Betapa ruginya orang yang menjalani Ramadan tetapi tidak berubah menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus saja. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita agar Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa makna dan perubahan kita. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan diri kita. Jika sebelumnya kita masih lalai sholat, mari kita perbaiki sholat kita. Jika sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, maka mari kita dekati Al-Quran. Jika sebelumnya kita mudah emosi, maka mari kita belajar untuk menahan diri kita. Dan jika sebelumnya kita sulit untuk bersedekah, maka mari ringankan tangan kita untuk berbagi. Perubahan besar tidak harus dimulai dengan amal besar. Cukup dengan istiqomah dan dalam amal kecil, tetapi dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus atau dengan konsisten. Allah Subhanahu wa taala mencintai amal kecil yang sedikit tetapi itu terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hari ini, hari demi hari, Ramadan akan terus-menerus berjalan. Setiap detiknya adalah kesempatan emas yang tidak akan terulang kembali. Maka jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa bekas di hati dan perilaku kita. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini sebagai sarana perbaikan diri kita
sarana untuk memperbaiki diri kita dan mendekatkan kita kepada Rabb-Nya. Semoga kita termaksud orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan ini menjadi lebih baik dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Aku qouli hada nunul qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.